Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Nurfaida dari kelas 12 A1. Di sini aku akan memberikan sedikit penjelasan tentang fusi partai politik pada tahun 1973. Mari kita simak videonya. Yang pertama adalah pengertian. Kebijakan penyederhanaan fusi partai politik tahun 1973 adalah salah satu tonggak sejarah politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Langkah ini diambil dengan alasan menciptakan stabilitas politik demi kelancaran pembangunan nasional. Adapun latar belakangnya adalah pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa banyaknya partai politik, sistem multipartai pada masa Orde Lama menjadi penyebab ketidakstabilan pemerintahan dan konflik ideologi yang tajam. Oleh karena itu, dilakukan restrukturisasi untuk membatasi ruang gerak ideologi yang saling berbenturan. Kebijakan fusi. Pada tahun 1971, pemerintah Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dengan menggabungkan partai-partai politik yang ada. Kebijakan ini dikenal sebagai fusi partai politik. Pada Januari 1973, sebanyak 9 partai politik yang ada saat itu dipaksa melebur ke dalam 2 partai baru berdasarkan kemiripan platform ditambah 1 golongan khusus. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan gabungan dari partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama, NU, Partai Muslimin Indonesia, Permusi, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, dan Partai Islam Perti. 2. Golongan Karya atau Golkar merupakan partai pemerintahan yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan partai lain. 3. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai Demokrasi Indonesia merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan non-Islam seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dampak fusi. Fusi partai politik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia, termasuk penyederhanaan sistem kepartaian. Fusi partai politik ini mengurangi jumlah partai politik yang ada, sehingga sistem kepartaian menjadi lebih sederhana dan efektif. Dominasi Golkar. Fusi partai politik ini juga memperkuat dominasi Golkar sebagai partai pemerintahan, sehingga Golkar menjadi partai yang paling kuat di Indonesia pada saat itu. Keterlibatan pemerintah. Fusi partai politik ini juga menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam sistem kepartaian, sehingga pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar atas partai-partai politik. Namun, fusi partai politik ini juga memiliki dampak negatif seperti pengurangan pilihan. Fusi partai politik ini mengurangi pilihan bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam memilih partai politik. Konflik internal. Fusi partai politik ini juga dapat menyebabkan konflik internal di dalam partai-partai politik yang bergabung, sehingga dapat melemahkan partai-partai politik tersebut. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fusi partai politik 1973 adalah kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Meskipun memiliki tujuan yang baik, fusi partai politik ini juga memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.